dari kelompok 3, Filsafat Hukum, izin untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul Legalitas Eutanasia atau suntik mati bagi pasien kritis. Hukum alamnya, milenial hak mati versus hukum kodrat Tuhan. Nah, sebelumnya di sini saya bersama dengan rekan saya lainnya. Perkenalkan, nama saya Novianti. Saya Yustisya Putri. Saya Nasita Admin. Saya Salah Pesatadin. Saya Ahmedrika. Saya Siti Rutini Haryanti. Langsung kita mulai ke latar belakang. Kata eutanasia yang berasal dari Yunani berarti kematian yang baik. Eutanasia mencakup berbagai dimensi dari aktif memasukkan sesuatu untuk menyebabkan kematian hingga pasif menahan pengobatan atau tindakan pendukung, sukarela, persetujuan, hingga tidak sukarela, persetujuan dari wali. Dan dibantu dokter, di mana dokter meresepkan obat dan pasien atau pihak ketiga memberikan obat untuk menyebabkan kematian. Permintaan untuk mengakhiri hidup sebelum waktunya telah berkontribusi pada perdebatan tentang peran praktik tersebut dalam perawatan kesehatan kontemporer. Perdebatan ini melintas aspek-aspek kompleks dan dinamis seperti aspek hukum, etika, hak asasi manusia, kesehatan, agama, ekonomi, spiritual, sosial, dan budaya masyarakat beradab. Di sini kami membahas isu kompleks ini dari perspektif pendukung dan penentang, dan juga mencoba untuk menyajikan penderitaan para penderita dan pengasuh mereka. Tujuannya adalah untuk membahas subjek eutanasia dari perspektif medis dan hak asasi manusia dengan latar belakang putusan Mahkamah Agung baru-baru ini dalam konteks ini. Dilanjut ke yang pembahasan pertama, legalisasi eutanasia bagi pasien kritis dapat dibenarkan secara moral jika ditinjau dari prinsip-prinsip dasar hukum alam atau natural law. Jadi natural law di sini merupakan teori etika yang menyatakan bahwa terdapat prinsip-prinsip moral universal yang berasal dari kodrat manusia dan dapat dipahami melalui akal budi. Menurut Thomas Aquinas, tujuan utama hukum alam adalah mengarahkan manusia kepada kebaikan dan menjauhkan dari keburukan. Salah satu prinsip dari hukum alam adalah mempertahankan dan melindungi kehidupan manusia sebagai fundamental yang harus dihormati setiap individu. Oleh karena itu, dalam pandangan tradisional hukum alam, tindakan yang secara mengakhiri kehidupan manusia umumnya dianggap bertentangan secara moralitas. Dilanjut, meskipun demikian, perkembangan dari etika kontemporer memunculkan pandangan bahwa legalitas eutanasia bagi pasien kritis dapat dibenarkan secara kondisi tertentu. Nah, pasien yang menderita penyakit terminal seringkali mengalami rasa sakit yang sangat berat dan tidak memiliki harapan untuk sembuh. Dalam situasi demikian, mempertahankan kehidupan melalui berbagai tindakan medis terkadang hanya memperpanjang penderitaan tanpa memberikan manfaat yang nyata bagi pasien. Dari perspektif ini, eutanasia dipandang sebagai bentuk belas kasih atau compassion yang bertujuan mengakhiri penderitaan yang tidak lagi diatasi oleh pengobatan. The moral feasibility and legalization of euthanasia are still in their infancy stage. Voluntary euthanasia is permitted in Belgium, itu ada di Luxembourg juga, terus ada di Kanada and the Netherlands atau Belanda, and assisted suicide in lawful in Switzerland, Germany, and the US jurisdiction of Oregon, Vermont, California, Montana, Colorado, dan Washington DC, if done by the rules. Konteks Indonesia yang multikultural, legislasi eutanasia berpotensi menimbulkan konflik norma dan pergeseran nilai, bahkan dapat melemahkan kohesi sosial dan mencengkam ketahanan nasional dari dalam. Oleh karena itu, jika wacana legislasi eutanasia terus berkembang di Indonesia, maka pendekatannya harus disusun secara hati-hati dan bertahap. Melibatkan pihak medis, hukum, agama, dan keamanan, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa segala bentuk kebijakan yang menyangkut hidup dan mati dijalankan dengan hati-hati, transparansi, serta memperhatikan aspirasi masyarakat secara luas. Hanya dengan demikian keamanan nasional dalam arti menyeluruh dapat tetap terjaga. Materi yang kedua, pandangan tokoh hukum alam seperti Thomas Aquinas atau John Locke terhadap tindakan suntik mati sebagai bentuk penyelesaian penderitaan pasien kritis. Suntik mati atau euthanasia aktif menjadi salah satu isu paling kontroversial dalam dunia medis dan hukum.
Tindakan ini dilakukan untuk mengakhiri kehidupan pasien kritis yang mengalami penderitaan luar biasa akibat penyakit yang tidak dapat diobati. Di satu sisi, untuk mengakhiri penderitaan, di sisi lain banyak yang menentang pendasaran prinsip moral, agama, dan filosofis. Dalam perspektif filsafat hukum alam, tokoh-tokoh seperti Thomas Aquinas atau John Locke memberikan pandangan yang jelas dan tegas mengenai tindakan ini. Selanjutnya, Thomas Aquinas yang merupakan salah satu tokoh utama dalam perkembangan teori hukum alam di abad pertengahan, menekankan pentingnya akal dalam menentukan moralitas tindakan manusia. Menurut Aquinas, manusia sebagai makhluk rasional memiliki kapasitas untuk beralasan dan harus mengarahkan tindakan mereka menuju kebaikan. Aquinas juga menekankan bahwa tidak ada otoritas manusia, termaksud doktrin atau pasien sendiri, yang memiliki hak untuk mengambil kehidupan secara sengaja. Kehidupan memiliki nilai intrinsik yang harus dilestarikan. Penderitaan yang dialami pasien kritis, meskipun luar biasa, tidak membenarkan mengakhiran hidup. Dalam praktik medis modern, prinsip hukum alam mendorong pengembangan perawatan paliatif yang berkualitas untuk menangani penderitaan pasien kritis tanpa mengakhiri kehidupan. Perawatan paliatif yang fokus pada pengelolaan nyeri dan dukungan psikologis yang menjadi alternatif yang sejalan dengan prinsip hukum alam. Tenaga kesehatan didorong untuk memberikan perawatan terbaik yang dapat mengurangi penderitaan tanpa melakukan tindakan yang secara langsung mengakhiri kehidupan pasien. Kesimpulannya, berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, eutanasia atau suntik mati merupakan isu yang masih menimbulkan banyak perdebatan dari sisi hukum, moral, agama, dan hak asasi manusia. Dari sudut pandang hukum alam, kehidupan manusia dianggap sebagai sesuatu yang sangat berharga dan harus dijaga. Oleh karena itu, tokoh-tokoh hukum alam seperti Thomas Aquinas dan John Locke pada dasarnya menolak tindakan eutanasia karena dianggap bertentangan dengan prinsip menjaga kehidupan. Di sisi lain, ada juga pandangan yang melihat eutanasia sebagai bentuk belas kasih untuk mengakhiri penderitaan pasien yang sudah tidak memiliki harapan sembuh dan mengalami rasa sakit yang berat. Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa persoalan eutanasia tidak bisa dilihat hanya dari satu sisi saja, melainkan harus mempertimbangkan aspek kemanusiaan, moral, hukum, agama, dan kondisi pasien secara menyeluruh. Dalam konteks Indonesia, eutanasia masih dilarang oleh hukum yang berlaku. Oleh karena itu, upaya yang lebih tepat untuk membantu pasien kritis adalah melalui perawatan paliatif yang dapat mengurangi rasa sakit dan meningkatkan kualitas hidup pasien tanpa harus mengakhiri kehidupannya.